Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Heni Ratna Susanti MPD, dan juga Ibu Host, Ibu Dewi Astri Indriani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Bapak instruktur yang telah hadir menyimak acara pada siang hari ini, Ibu Moderator, Ibu Host, juga para pemirsa, baik itu peserta maupun partisipan yang ikut serta pada kegiatan siang hari ini, menyisihkan waktunya. Seharusnya enak-enaknya tidur siang ya, tapi ini kita malah membahas yang sebetulnya sudah bisa dikatakan cukup bosan ya. Kita mendengar terus informasi-informasi tentang wabah penyakit yang sedang melanda kita, negeri kita, bahkan dunia, kecuali kutub utara dan kutub selatan, Antartika, semuanya terkena. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pada tabi'innya, tabi'it tabi'innya, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita wabil khusus yang hadir menyimak acara ini menjadi orang-orang yang husnul khotimah, yang istiqomah, mendapatkan syafaatul uzma di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, kenapa saya mengambil judul ini? Tadi sudah disampaikan bahwa kita ya. Nah, siap. Ibu bapak rahimakumullah, kenapa saya mengambil judul ini up to date ya. Kita sebetulnya sering sudah banyak yang menyajikan berbagai judul yang ada kaitannya dengan virus ini. Tapi mungkin saya mengambil dari sisi lain, yaitu kita ngitibar atau mengambil ibrah ataupun contoh ya dari virus makhluk Allah yang paling kecil. Insya Allah ada waktu kurang lebih tadi disampaikan 30 menit. Saya pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan tentang apa itu virus, dan terutama nanti kaitannya tentang ibroh ya, mengambil ibroh dari virus dikaitkan dengan tentunya agama saya, agama Islam, dan tinjauan para ulama, dan bagaimana para ulama mengatasi berbagai wabah yang pernah melanda dunia.
ya, dari dulu hingga sekarang, ya. Itu yang pertama, apa itu virus? Ya, virus itu mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Penyebab dan penular penyakit seperti cacar, influenza, dan juga rabies. Ini. Program ilegal yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui jaringan atau disket sehingga menyebar dan dapat merusak program yang ada. Ini sumbernya dari KBBI kemdikbud.go.id. Apakah virus itu wabah? Nah, ini. Penyakit menular yang berjangkit dengan cepat menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas seperti wabah cacar, disentri, kolera, ya. Itu epidemi, ya. Jadi virus yang sekarang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah virus yang pernah melanda kita, ya, yang pernah melanda dunia dari dulu sampai dengan sekarang. Sebelum virus corona atau COVID-ID, atau COVID-19, atau kata para ulama disebut saja KIP-19, ada wabah-wabah mengerikan yang juga pernah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Wabah tersebut juga telah merenggut nyawa banyak orang, ya. Perekonomian di sejumlah negara juga lumpuh. Di antaranya, yang pertama ini ada yang namanya Black Death, ya. Black Death ini disebut juga tragedi kematian hitam. Ini melanda Eropa tahun 1346 1353 Masehi. Itu kurang lebih berarti 7 tahun. Luar biasa, ya. Ini dianggap sebagai wabah mematikan di dunia. Dilansir dari Scientific American, wabah ini berasal dari bakteri Yersinia pestis. Ya. Bakteri tersebut dibawa oleh hewan-hewan yang berkutu, seperti anjing padang, tikus, dan tupai tanah. Pada masa itu, wabah tersebut telah menyebabkan 200 juta orang tewas di Eropa, Asia, dan Afrika. Luar biasa. Sampai 200 juta orang tewas kurang lebih 7 tahun dari tragedi Black Death. Itu yang kedua, ini wabah Marseille tahun 1720. Marseille itu adalah di Prancis, ya. Pandemi ini berlangsung tahun 1720, diketahui berasal dari kapal dagang bernama Grand Saint Antoine yang saat itu mulai berlabuh di Marseille dari Levant, ya. Mirip seperti Black Death Eropa, wabah ini menginfeksi manusia melalui kutu tikus oriental. Korban pertamanya saat itu merupakan orang Turki, ya. Ia meninggal di kapal tersebut. Tak lama kemudian awak kapal lainnya juga ikut terinfeksi dan meninggal. Hingga akhirnya 100 orang meninggal akibat wabah tersebut di situ. Dan akhirnya sampai, mohon maaf ini, pada waktu 100.000 orang, ya, yang meninggalnya. Selanjutnya wabah kolera tahun 1820. Wabah kolera pertama kali menyebar di Timur Tengah, Asia Tenggara, Mediterania, dan Afrika Timur. Bahkan ini termasuk Indonesia. Bahkan kalau tidak salah, bukan hanya sampai 1820. Ketika terjadi perang di Penogoro, Ibu Bapak pasti ingat kalau perang di Penogoro itu 1825, 1830, ya. Nah, itu sedang mewabahnya kolera, ya. Itu menewaskan kurang lebih 100.000 orang termasuk di Indonesia. Pandemi ini diketahui berasal dari endemik Sungai Gangga, India, ya. Saat itu orang-orang memanfaatkan air tersebut sebagai air minum tanpa sadar ternyata di dalamnya ada bakteri yang mematikan. Selanjutnya, wabah flu Spanyol. Pandemi ini juga dikenal sebagai virus H1N1. Virus yang mewabah tahun 1920 dianggap sebagai virus paling mematikan karena bisa dengan mudah merusak sistem imun.
Virus tersebut diketahui telah menginfeksi 100 juta orang hingga ke kutub utara bahkan. Ya. Nah, tahun 2020. Kalau tadi kita urutkan nih 1720, 1820, 1920. Ini rentang waktu 1 abad sekali. Walaupun sebetulnya kenyataannya enggak seperti ini. Tapi ini supaya mungkin teringat bahwa kurang lebih 1 abad sekali terjadi wabah. Dan sekarang ini wabah yaitu virus corona, luar biasa ya. Nah, ternyata pandemi yang telah menjangkiti penduduk bumi bernama COVID-19 ini telah merenggut, bahkan sekarang sudah kalau tidak salah itu 1 juta ya, 1 juta ini 1 juta yang meninggal dunia. Ini ada, nah di sini yang kita bahas sekali itu virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus tuh atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Ini pandemi yang telah menjangkiti penduduk bumi ini sudah sekarang kurang lebih 1 juta penduduk dunia ya telah meninggal dunia, dan jutaan lain bisa dikatakan ODP, PDP, OTG gitu. Jadi pasien tanpa PDP itu ada OTG, orang tanpa gejala, ada ODP, orang dengan pengawasan, ada pasien dalam pemantauan PDP. Itu. Makanya sekarang kita sudah kurang lebih 1 bulan di rumah saja ini karena saking takutnya virus ini. Bahkan Amerika Serikat sendiri ya, Amerika Serikat sendiri itu yang merupakan negara adidaya, mereka juga terkena imbasnya. Bahkan disebutkan bukan negeri atau kota Wuhan di Cina yang disebut sebagai kota mati asalnya. Bahkan ternyata yang sekarang disebut kota paling mengerikan itu kota New York di Amerika Serikat. Akibat apa? Akibat dari virus corona ini. Bahkan dari korban-korban COVID-19 di dunia, ini data terbaru 15 April 2020 dari kompas.com, itu ada 1,9 juta kasus ya. Itu yang pertama itu Amerika Serikat bahkan yang paling tinggi. Sementara selanjutnya Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Inggris, Cina, Iran, Turki, Belgia. Gitu. Ini sebelum dilanjutkan, saya mau kembali dulu menerangkan tentang wabah, atau dulu zaman dahulu ternyata sudah pernah terjadi ya yang disebut wabah ini. Itu sejak zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sini tertulis di dalam kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abror karangan Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarab An-Nawawi ya. Di sini qala Abul Hasan Al-Madaini kanati tawa'inul masyhurah fil Islami khamsatun. Jadi ta'un paling masyhur dan paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah Islam ada 5. Ini wabah ta'un ini. Yang pertama, ta'un sirawiyah bil madaini fi ahdi Rasulillah sanata siti minal hijrah. Jadi yang pertama adalah ta'un sirawai yang terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yakni pada tahun ke-6 hijrah. Itu yang pertama.
Terus selanjutnya summa ta'un amwasa fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana bisyam. Yang kedua itu tahun Amwas, terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Wabah ini melanda hingga negeri Sam. Ya, selanjutnya yang ketiga summa tahun fi zamani bani Zubair fi sawali sanatitis'i wasitin. Ya, mata fi salasati ayam fi kulli yaumin sab'una alfan. Yang ketiga itu tahun yang terjadi pada zaman Ibnu Zubair, yaitu pada bulan Syawal tahun ke-69 Hijrah yang menyebabkan kematian selama 3 hari. Dalam setiap harinya ada 70.000 orang meninggal, luar biasa ya. Bisa dibayangkan kalau sekarang mending-mending ada WA, ada komunikasi ya seluruh dunia. Kalau tahun dulu apalagi di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in itu boro-boro ya. Sehingga sampai setiap hari 70.000 orang meninggal dunia. Terus selanjutnya ta'un al-patayani fi sawali sanati sab'i wa samanina summa ta'un sanata ihda wa salasina wa mi'atin fi rojaba wastadda fi Ramadan wa kana yusa sukatal mirbadi fi kulli yaumin alfu janazah summa khofa fi Syawal. Itu yang keempat ta'un fatayat, ini terkena wabahnya itu para gadis tahun 87 Hijrah disebut tahun fatayat. Yang kelima tahun yang terjadi pada tahun 131 Hijriah pada bulan Rajab. Dan semakin parah pada bulan Ramadan. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan terhitung di perkampungan Al-Mirbad pada setiap harinya terdapat 1000 jenazah. Kemudian mereda pada bulan Syawal. Nah, ini. Nah, kemudian bagaimana cara menanggulangi wabah sehingga tidak semakin meluas di sini? Di antaranya ada beberapa tips ya, ada beberapa tips untuk kita terhindar dari penyakit ini. Pencegahannya yang pertama isolasi diri ya, PHBS, perilaku hidup bersih, perilaku hidup sehat dan bersih ya. Jangan menghirup udara yang sudah tercemar, memakai ini mohon maaf ini face mask ya, mask harusnya ini harus memakai masker. Yang ketiga itu physical distancing, yaitu 2 meter ya. Social distancing ini sebetulnya dari para ulama ya, dari sejak dahulu kala dan sekarang juga dilaksanakan oleh pemerintah kita bahkan dunia. Di sini ada di dalam kitab Za'adil Ma'ad memberikan tips ya. Di antaranya tips-tipsnya itu ya seperti itu ya. Jadi tadi diantaranya kita yang pertama hindari dan jauhi apapun yang bisa membuat Anda terinfeksi alias isolasi. As-saniyatu al-akhdu bil afiyati allati hiya madatul ma'ashi wal ma'ad. Itu yang kedua itu jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan sehingga kita selalu menggunakan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga di sini as-salisatu alla yastanshiqu al-hawa allazi qad afina fasida fayasubuhum al-marad. Jadi kita itu harus memakai masker. Ini berada di dalam sebuah kitab itu dari karya Ibnul Qayyim dalam kitab Za'adil Ma'ad. Itu diantaranya. Selanjutnya tadi social distancing yang keempatnya yaitu alla yujawirul maradal lazina qad maridu bidzalika payahsila lahum bimujawaratihim min jinsi amradihim. Yang kelima al khamisatu himyatun nufus anit tiyarah wal adwa fa innaha tata'assaru biha fa innat tiyarah ala man tatayyara biha.
Yang kelima, menjaga diri dari penularan berbagai penyakit atau virus ini. Nah, ini waspadalah virus akhir zaman ini yang terpenting. Kita tahu kota yang pertama terinfeksi virus ini di negeri Wuhan, di kota Wuhan di negeri Cina. Ya, di situ pertama kali kita mendengar ada kabar ini kurang lebih awal bulan Januari atau akhir Desember 2019. Pada waktu itu kita tidak menyangka bahwa akan ada, ternyata sampai ke negeri kita. Bukan hanya ke negeri kita, ke Indonesia, yang pada bulan Februari kita negara melalui pemerintah itu menyatakan bahwa katanya virus ini tidak cocok ke ras Melayu katanya. Bahwa Indonesia itu tidak ada seorang pun yang terkena. Padahal kenyataannya luar biasa. Sampai sekarang data pada pada 15 April 2020 itu ada 5.433 kasus, yang meninggal 469, yang dirawat 4.221. Bahkan kemarin ada informasi yang baru disampaikan oleh Satgas COVID-19 Pak Yuri, itu sampai ratusan ribu orang yang ODP dan PDP. Nauzubillah min dzalik. Nah, dari situ, dari kejadian ini, ya, dari virus yang sangat kecil ini ternyata sangat luar biasa ininya, imbasnya kepada kita sekalian, sampai melumpuhkan seluruh perekonomian dunia, kota-kota di dunia, kota besar, kota kecil, bahkan ya Mekah dan Madinah yang dalam sebuah keterangan Dajjal pun tidak masuk, ternyata banyak yang terkena virus yang kecil ini. Berkaca dari hal tersebut, maka dari hal yang terkecil sekalipun kita harus gitu, misalkan beberes lah, maksudnya beberes diri, kita harus dari hal-hal yang terkecil bertafakur atas hal yang terkecil sekalipun. Contohnya dari virus ini. Sebuah hadis dari Tsauban radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idzin qala bal antum yauma idzin kasirun walakinnakum gusaun kagusa isaili wala yang za'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahna faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yang artinya nyaris sudah para umat selain agama Islam berkumpul, bersekongkol menghadapi kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang makan menghadapi bejana makanannya. Lalu bertanya seorang, apakah kami pada saat itu sedikit? Beliau menjawab, tidak. Bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian itu buih seperti buih banjir. Dan Allah akan menghilangkan dari diri musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Dan menimpakan ke dalam hati-hati kalian wahan, kelemahan. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, wahai Rasulullah, apakah wahan itu? Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata beliau, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297, sahih li ghairihi. Ini dari pertama dari kota Wuhan, kita itu jangan sampai wahan itu jangan sampai cinta dunia. Justru ibroh dari adanya virus ini, kita itu justru menjadi cinta akhirat. Virus tidak terlihat, kecil sekali ya. Virus itu kecil sekali, tidak terlihat, bahkan harus dengan mikroskop, mohon maaf.
dengan mikroskop elektron ya, melihatnya. Tapi kita jawab, kita cegah virus tersebut. Di antaranya juga kita itu jangan sampai kita itu cinta dunia ya. Yang paling bahaya itu wahan cinta dunia. Maka kita teruslah berdoa, teruslah berzikir ya, teruslah kita mengharap ridho ilahi sehingga penyakit ini, sehingga virus ini dapat segera nyah dari kita, dari bumi kita, dari bumi Indonesia. Allahumma tub alaina minal balai wal waba wal corona ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap, sampaikan lagi. Soalnya slide-nya udah. Saya sampaikan lagi, boleh. Ini saya sampaikan juga bahwa bagaimana Islam menyikapi musibah. Ya, motivasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, seandainya manusia mati dalam keadaan wabah, ya, maka Allah catat sebagai orang syahid. Sebagaimana sabda beliau dari beberapa hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatu likulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un syahadah, berkedudukan syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Maka aneh ketika kemarin ada misalkan yang meninggal dunia ya, terus tidak diterima oleh warga ya, itu di sini disebutkan sendiri yang terkena dari wabah itu bahkan syahid. Mudah-mudahan ya, bukan berarti kita mau syahid gara-gara ini, kita justru menghindar, berikhtiar ya. Jangan sampai kita di dalam Islam itu ada yang namanya itu Jabariyah, aliran Jabariyah, kenwae bagaimana nanti jodoh pati bagja cilaka, semuanya mati, jodohnya ada yang menentukan. Kalau misalkan kita harus meninggalnya gara-gara corona misalkan, gara-gara virus ini, tapi kita tidak ikhtiar terlebih dahulu. Contohnya pada hari ini, tadi siang kebetulan ketika saya waktu tadi menjadi moderator, datang dari tim Muspika Kecamatan Pak Camat ke sekolah ke sini menyampaikan bahwa tidak ada sholat Jumat. Itu karena saking sayangnya kepada umat, saking sayangnya. Karena apa? Pertanyaannya, kita itu mau sebentar atau mau lama untuk menghadapi virus ini? Kata saya mau sebentar. Kalau mau sebentar, mari kita sama-sama ikuti, diam di rumah saja. Jangan pergi ke masjid, jangan pergi kemana-mana. Beribadah pun dari rumah, nanti sholat tarawih pun di rumah. Ya, jadi dengan virus yang kecil itu, kita semuanya tidak bisa sampai bisa berkumpul, bersilaturahmi, bercengkrama, itu luar biasa. Ya. Dari virus tersebut kita dapat belajar ternyata dengan hal yang sangat kecil pun kita ternyata bisa terkalahkan, luar biasa. Juga selanjutnya siap. Nah, ini ada di sini melaksanakan sholat berjamaah di masjid, merapatkan barisan dan bersalaman adalah amal baik yang dapat menguntungkan. Tapi kita tidak tahu apakah dalam kerumunan itu ada yang terpapar atau tidak. Atau sebaliknya, kita yang memaparkan virus corona kepada orang lain. Maka, nah di sini ada kaidah darul mafasid aula min jalbil masolih. Menolak kemudaratan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah ini, di sini juga jadi kita lihat maslahat yang lebih besar.
idza tazahamatil masalih quddimal a'la minha wa idza tazahamatil mafasid quddimal akhaffu minha. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar, lebih tinggi harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadat bahaya bertabrakan, maka yang dipilih mafsadat yang paling ringan. Mayoritas masyarakat negara Republik Indonesia ini menganut paham al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, bukan Jabariyah, ya. Jabariyah itu tokohnya Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, meyakini setiap manusia terpaksa dengan takdirnya tanpa memiliki pilihan dan usaha, tidak ada ikhtiar dan kasab. Segala sesuatu itu takdir Allah, bukan pula Qadiriyah dengan tokohnya Ma'bad al-Juhni al-Bisri dan Ghailan al-Dimsyiki menisbikan takdir Allah sehingga segala sesuatu dianggap kekuatan manusia. Maka kalau kita memiliki paham tersebut, kita ikhtiar terlebih dahulu. Sebagaimana maqasid syariah, maka setiap manusia itu wajib menjaga diri dari berbagai bahaya, ya. Sesungguhnya hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan makhluk mulia. Oleh karena itu perlindungan dan penghormatan terhadap jiwa manusia merupakan tuntunan ajaran Islam yang wajib dikerjakan. Jadi sekarang kita selamatkan nyawa dulu. Bahkan sampai kita di berbagai grup ya, ada Presiden Ghana ya menyebutkan kalau ikhtiar mau usaha kita bisa memulai lagi, insya Allah akan lebih baik lagi. Kalau nyawa mah kalau sudah tidak ada, kalau sudah meninggal tidak bisa dibangkitkan lagi. Kalau usaha mah bisa bangkit lagi. Insya Allah mudah-mudahan iktibar dari virus makhluk Allah yang paling kecil ini, kita semua menjadi orang-orang yang sabar dan tawakal, menjadi orang-orang yang husnul khotimah, kita dapat mengambil ibrah dari virus ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya. Iya, bagus sekali tadi pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan di sini tadi bahwa kita itu tidak boleh menolak ya, tidak manusia itu makhluk yang terhormat, makhluk yang paling mulia. Ya, ketika dulu diciptakan malaikat, iblis dan juga manusia oleh Allah disuruh bersujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Karena merasa apa? Dia diciptakan dari api itu lebih mulia katanya. Padahal Allah sudah memerintahkan. Kembali ke pertanyaan, apakah yang tadi meninggal itu? Tadi disebutkan bahwa salah sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kalau muslim, orang yang meninggal dunia itu termasuk orang yang syahid.
Ya, di sini an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mabatun syahidun wal mat'un syahid. Ya, hadis riwayat Bukhari. Orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang tertimpa wabah itu matinya syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un syahadatu likulli muslim. Baginda Rasulullah bersabda, ta'un syahadah atau yang wabah ini, wabah kita ini berkedudukan syahid bagi setiap muslim. Maka ini perlunya kerjasama antara ulama umaro. Jangan sampai ada masyarakat yang menolak jenazah. Nah, alhamdulillah sekarang mah insya Allah di mana-mana insya Allah tidak akan ada yang menolak. Kemarin kenapa? Karena belum turun langsung ke lapangan, para umaro, para pemerintahan juga para ulama langsung turun. Itu justru luar biasa sekali. Bahkan ada sampai di mana saya baca di Iran itu di negeri Iran setiap harinya bahkan sampai sekarang ada yang sudah 5 hari, sudah 6 hari mayat itu belum dikuburkan. Luar biasa, saking banyaknya mungkin korban dari virus ini. Nah di Iran bukan berarti nggak boleh ditolak kalau Iran itu mungkin karena kekurangan tempat kalau di Iran mungkin ya. Nah kalau di kita tempat itu banyak. Sekarang bahkan ada kemarin saya baca ada seorang agnia yang mewakafkan tanahnya 1 hektar silahkan untuk mengubur memakamkan para jenazah yang terjangkit COVID-19. Itu justru yang menolak jenazah tersebut itu kalau menurut Islam itu dosa hukumnya, bahaya. Kalau mayat itu jenazah itu kan ada 4 kewajiban fardu kifayah harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang pertama diantaranya memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Tapi otomatis kalau dia penyakitnya COVID-19 harus dengan protap COVID-19 juga. Itu juga sama di wuduan pakai tayamum. Insya Allah karena bahkan para ulama, para ustadz menyebutkan justru yang mati syahid bahkan di dalam peperangan ketika mati syahid itu nggak usah apa-apa langsung dikuburkan saja tanpa dikafani itu. Ini kan diurus di rumah sakit oleh petugasnya yang wah luar biasa ya, garda terakhir. Kalau kita garda terdepan itu kata para pakar. Itu mungkin pendapat saya Bu, kalau barangkali ada pendapat Ibu atau yang lainnya. Iya betul, 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 betul. Iya, iya. Siap, kalau bisa.
Siap. Itu aja, Bu. Iya. Ya, kalau menurut pendapat saya justru gini. Saya pernah mendengar kemarin ya di TV One. Saya itu sangat kalau punya pemimpin seperti Bapak Anies Baswedan itu luar biasa kalau menurut saya. Beliau itu cerdas sekali. Jadi sebetulnya dari sejak dulu, bukan saya berarti pendukung 01, 02, enggak sama sekali. Saya itu orang netral, enggak. Dia cerdas sekali. Jadi gini, kenapa dari awal dia menginginkan lockdown justru? Jadi kita itu sebetulnya tinggal ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita mau sebentar atau lama? Kalau lockdown memang kita luar biasa dengan ini dengan apa namanya itu dengan biaya yang sangat luar biasa, tetapi akan segera beres, ya, akan segera beres wabah ini. Tapi kalau dengan berbagai cara yang lain, ya diantaranya seperti sekarang kan PSBB sendiri pun ya akan atau baru mau dilaksanakan itu pada tanggal 22 April. Itu makanya kita pesimis ya, pesimis bahwa itu akan segera selesai dalam waktu sekarang-sekarang. Bahkan di negeri Cina sendiri pun sekarang itu ada serangan virus gelombang kedua ya, luar biasa. Itu dari orang-orang yang tidak patuh, tidak taat. Kenapa tidak boleh di masjid? Bukan berarti tidak boleh sholatnya di masjid, ya. Bukan berarti itu, tetapi kita ya, taat patuh atas peraturan ya sami'na wa ata'na kepada instruksi dari pemerintah. Kita oke di masjid kalau memang itu misalkan yang di masjidnya itu satu dua orang dan itu pun penduduk setempat atau bahkan keluarga. Tapi kalau orang lain ini yang bahaya. Apakah mereka yang menularkan ataupun kita? Nah, di situ. Walaupun mengaji sekalipun, kenapa? Bahkan ada ketika ya, suka disentil para ustadz, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran wassalah, zayyinu buyutakum bisolah watilawatil Quran. Jadi hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Justru ini kesempatan bagi kita. Bukan berarti mau mengosongkan masjid. Kita lihat Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah. Kenapa ditutup? Itu saja ditutup. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya sebaiknya kalau dengan kondisi seperti ini, sekarang di rumah saja dulu. Walaupun di masjid, ya kita harus jaga jarak, physical distancing. Tadi berjamaahnya tidak rapat. Seperti itu mungkin, Ibu. Halo, Ibu. Betul.
Iya. Waalaikumsalam.